kita semua mendapatkan syafaatnya. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan saya untuk menyampaikan susunan acara pada hari ini. Yang pertama, pembukaan. Acara kedua, pembacaan doa. Acara ketiga, arahan dan bimbingan. Serta acara keempat, penutup. Memasuki acara yang pertama, marilah kita membuka acara kita pada hari ini dengan membaca basmalah. Bapak Ibu yang kami hormati, demi kelancaran dan keberkahan acara kita pada hari ini, marilah kita membaca doa yang akan dipimpin oleh Bapak Fauzi SPDI. Kepada Pak Fauzi SPDI dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelancaran kegiatan kita pada pagi hari ini, mohon izin untuk yang beragama muslim doakan saya pimpin, dan untuk yang beragama non muslim dipersilahkan berdoa sesuai kepercayaan agamanya masing-masing. Bapak Ibu yang saya hormati, memasuki acara selanjutnya, arahan dan bimbingan terkait penerimaan peserta didik baru yang akan disampaikan oleh Kasih Peserta Didik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda. Kepada yang terhormat Bapak Mukhlis SPD MPD dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Muhammad Gafur dari PLA, beliau nanti akan menyampaikan juga PPDB inklusinya. Yang saya hormati juga Ketua K3S Kecamatan Samarinda Utara, Sungai Pinang, dan Samarinda Kota. Juga semua kepala sekolah yang hadir di 3 kecamatan termasuk operatornya. Pertama-tama saya ucapkan selamat datang, kita bertemu kembali di sini. Seharusnya ini yang hadir kepala dinas gitu loh, juga memberikan arahan, tapi Bapak Kepala Dinas mohon maaf tidak bisa hadir. Ada acara di DPRD Kota Samarinda, juga kepala bidang juga termasuk semua pada keluar semua gitu. Jadi saya di sini juga didampingi oleh Pak Ili, operator Dinas Pendidikan. Nah, yang ingin saya sampaikan kita hari ini adalah sosialisasi PPDB untuk SD. Ini sebenarnya dilaksanakan sosialisasi sebenarnya bulan kemarin, tapi kita menunggu arahan juga, menunggu surat dari kementerian. Ini ada surat dari kementeriannya tanggal 10 Maret ya, 10 Maret dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi mengirim surat ke Kepala Dinas untuk segera PPDB untuk SD disosialisasikan dan dijadwalkan pelaksanaannya. Nah, maka kami akan menyampaikan hari ini, mohon diperhatikan betul. Karena apa? Karena kalau salah menerima siswa, akibatnya fatal. Kesalahan pertama dalam menerima siswa baru, salah pertama, siswa tidak diakui di dalam Dapodik, tidak bisa masuk di Dapodik. Nah, kalau siswa sudah tidak bisa masuk di Dapodik, maka tidak bisa keluar nomor induk siswa, kemudian tidak bisa ikut ujian nasional, tidak dapat ijazah. Sekolah juga dirugikan. Merugikan apa? Kalau tidak diakui Dapodik, tidak dapat dana Bosnas Bosda, tidak dapat karena tidak masuk di Dapodik. Nah, jadi bagaimana supaya bisa masuk di Dapodik, diakui,
tidak ada yang dirugikan, baik sekolah, baik Bapak Ibu, semuanya maupun orang tua murid. Maka perhatikan betul-betul cara menerima siswa baru ini. Ya, gitu ya. Baik. Saya jelaskan penerimaan PPDB kita untuk tahun ajaran 2023-2024. Saya berdiri di sini supaya bisa melihat di sana ya. Jadi langsung saja, ini suratnya dari kementerian bahwa nanti PPDB yang kita laksanakan tahun ajaran baru nanti mengacu pada Permendikbud nomor 1 tahun 2021. Berarti sama dengan tahun yang lalu gitu ya. Tidak ada perubahan. Tahun lalu kita melaksanakan PPDB di Kota Samarinda seluruhnya, SD maupun SMP. Alhamdulillah berjalan aman, lancar, termasuk sukses gitu. Tidak ada kekurangan apapun. Tapi walaupun kita sukses, masih ada permasalahan-permasalahan. Tapi bisa kita selesaikan permasalahan tersebut sehingga siswa kita aman gitu. Permasalahannya pertama itu tadi saya katakan usia di bawah standar diterima oleh sekolah, akibatnya tidak bisa masuk ke dapodik atau invalid gitu ya. Nah, saya jelaskan lagi, langsung masuk PowerPoint ini. Inti daripada Permendikbud tersebut sudah saya rangkum ke dalam PowerPoint. Nah, ini jadi PPDB kita sekali lagi bisa dilihat nanti Permendikbudnya nomor 1 tahun 2021, dibaca, disamakan saja nanti apa yang saya sampaikan sini. Namun kalau membaca sendiri bisa salah mengartikannya gitu. Maka kita harus sama-sama memahaminya, membacanya, menafsirkannya supaya tidak salah gitu nanti di dalam pelaksanaan PPDB. PPDB dilaksanakan harus jujur ya, harus adil, tidak boleh membeda-bedakan. Langsung terus nih. Nah, pelaksanaan PPDB itu ada tahapannya. Jadi nanti Bapak Ibu kalau mengadakan PPDB, ini tahapannya yang harus dijalankan. Pertama nanti harus ada pengumuman ya Bapak Ibu. Pasang nanti pengumuman di depan setelah kita selesai nanti ini. Silakan nanti pulang nanti buat sudah pengumuman di sekolah-sekolah. Ada pengumuman pendaftaran. Kapan pengumuman pendaftarannya itu ditulis. Kemudian ada seleksi nanti. Kemudian juga ada pengumuman diterimanya. Nah, setelah diterima ada daftar ulang. Ini harus dilaksanakan ya, tahapan-tahapannya seperti ini. Nah, apa saja yang mau diumumkan, ini yang harus dimuat pengumumannya. Yang akan ditempel di depan sekolah atau pakai spanduk, ini yang paling sedikit lah. Ini ada 5 yang disampaikan. Ditambahi boleh, tapi jangan dikurang yang ada ini. Pertama, persyaratannya ditulis. Apa saja persyaratan calon peserta didik masuk SD. Nah, itu harus jelas diumumkan ke masyarakat. Kemudian yang kedua, tanggal pendaftarannya kapan? Kapan dilaksanakan PPDB ini? Nah, saya sudah ada menetapkannya. Nanti saya lihatkan tanggalnya kapan. Kemudian pendaftarannya melalui jalur ya, ada 3 jalur kita, sama seperti tahun lalu. Ada jalur zonasi, jalur afirmasi, dan jalur perpindahan tugas. Ini juga diumumkan, dilihatkan ke masyarakat, jangan disembunyi-sembunyikan. Kemudian juga umumkan, Bapak Ibu menerima siswa berapa kelas sih, berapa rombel. Kalau 2 rombel, tulis 2 rombel. 1 rombelnya 28, 2 berarti 56, tulis. Kami menerima siswa 56 misalnya begitu. Harus jelas, jadi orang tua tahu, oh ini 56 siswa menerima, berarti dia tahu kuotanya sudah gitu ya. Kemudian tanggal pengumuman hasil
seleksinya kapan? Itu diumumkan, harus jelas. Ya, oke. Berikutnya persyaratannya. Nah, ini persyaratannya yang harus Bapak Ibu tulis, harus jelas. Usia 7 tahun masuk SD, harus 7 tahun ya. Serendah-rendahnya, nah, paling rendah tanggal 1 Juli nanti tahun 2023, 6 tahun serendah-rendahnya itu. Jadi kalau 7 tahun boleh, 6 tahun masih bisa daftar. Tergantung nanti daya tampungnya. Kalau mau menyeleksinya lulus apa tidak, itu daya tampungnya tergantung. Paling rendah, serendah-rendahnya lagi perkecualian 5 tahun 6 bulan itu boleh. Tapi bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan atau punya bakat istimewa, itu pun sekali lagi 5 tahun 6 bulan ini boleh mendaftar, boleh diterima kalau daya tampungnya mencukupi. Kalau tidak cukup, ya yang 7 tahun lah dulu diterima, 7-6 tahun gitu. Kalau kurang juga masih siswanya, silakan 5 tahun 6 bulan. Tapi harus ada surat rekomendasi. Nah, kemudian untuk menerima siswa, buktinya bahwa dia usia 7 tahun harus ada akte kelahiran. Lampirkan akte kelahiran. Jangan sampai menerima siswa tidak ada akte kelahirannya. Itu juga nanti berakibat fatal, tidak bisa diproses, tidak bodiknya. Kalau belum ada akte kelahiran, sudah buat. Makanya kita secepatnya umumkan sudah ke masyarakat, biar yang belum mungkin bisa membuat akte kelahiran. Jangan diterima kalau tidak ada akte kelahirannya, karena tidak tahu usianya berapa, tidak punya akte kelahiran. Kalau tidak punya akte kelahiran, paling tidak surat lahir lah dari rumah sakit misalnya, yang berwenang gitu. Rumah sakit atau bidan itu bisa perbolehkan mendaftar. Kemudian ini jalurnya juga diumumkan ya Bapak Ibu, ini jalurnya itu ada 3. Jalur zonasi itu jalur domisili yang bertempat tinggal yang dekat dengan sekolahan. Itu kita beri 75% kuotanya, cukup banyak. Kemudian ada jalur afirmasi. Nah, ini keluarga ekonomi tidak mampu, kuotanya 20% dari daya tampung sekolah. Di afirmasi ini juga nanti termasuk sudah 20% di dalamnya nanti siswa inklusi. Nah, nanti inklusi nanti akan dijelaskan. Kemudian ada jalur perpindahan tugas orang tua, itu 5%. Nah, yang dimaksud dengan jalur zonasi 75% ini tadi siswa yang berdomisili di dalam wilayah zonasi. Nah, wilayah zonasi nanti akan kami lihatkan di sini. Zonasi Samarinda Utara ini termasuk mana saja? Ada nanti. Nah, untuk mengetahui siswa tersebut betul tidak dekat dengan sekolahan, maka harus dilihatkan atau dibuktikan dengan kartu keluarga. Kartu keluarga paling singkat 1 tahun sebelum tanggal pendaftaran. Nah, itu kalau misalnya dia baru sehari 2 hari, belum 1 tahun, berarti dia belum termasuk warga sini. Tapi kadang-kadang kartu keluarga itu juga bermasalah. Misalnya dia sudah lama tinggal sini, tapi kartu keluarganya hilang, bikin lagi yang baru. Nah, itu diterima, itu boleh. Itu berarti perkecualian, ya. Ada juga yang kartu keluarganya masih baru diperbaharui karena menambah anggota keluarga. Itu juga dianggap dia sudah 1 tahun lebih bisa mendaftar. Jadi hati-hati membaca kartu keluarga. Jangan terlalu kaku, ya. Jangan melihat hanya tanggalnya, tapi juga dilihat permasalahannya, perkecualiannya. Nah, nanti kita diskusikan, silakan nanti yang ingin bertanya setelah ini selesai. Kemudian jalur afirmasi kuota 20% tadi diperuntukkan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu. Nah, yang dimaksud dengan tidak mampu itu adalah yang diakui oleh dari pemerintah. Contohnya program Keluarga Harapan. Nah, itu ada nomornya, ada kartunya. Nah, itu dianggap tidak mampu. Kemudian punya kartu Keluarga Sejahtera. Nah, itu ada kartunya, ada nomornya, itu dianggap
tidak mampu boleh mendaftar di jalur afirmasi. Jadi bukan surat keterangan tidak mampu dari RT, bukan itu belum selesai. Tapi untuk mendapatkan kartu keluarga sejahtera memang awalnya dari RT, lurah, ke dinas sosial, nah, baru bisa dapat. Jadi kalau RT saja itu berarti belum selesai, belum tuntas ya. Jadi sampai keluar kartu atau nomor kartu peserta, gitu ya. Nah, termasuk penyandang disabilitas di sini, itu termasuk jalur afirmasi. Kemudian merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam maupun di luar wilayah. Jadi misalnya dari zonasi dari luar, dari Palaran, dari mana saja boleh masuk ke jalur sini. Tapi jalur afirmasi 20%. Nah, buktinya itu tadi ya, dia tidak mampu dibuktikan dengan kartu keluarga sejahtera atau program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah, baik dari pusat maupun daerah. Kemudian untuk perpindahan tugas, Bapak Ibu, seluruh calon peserta didik yang berdomisili di luar zonasi. Nah, ini untuk perpindahan tugas. Jadi misalnya orang tua yang berpindah tugas karena pekerjaannya, nah itu harus ada surat dari instansi ya, baik dari lembaga, dari kantor, atau mungkin dari perusahaan. Jadi bukan pindah tugas karena orang tuanya yang jualan-jualan gitu loh. Ada kan jualan apa namanya Bu, cilok, pentol bakar, itu kan pindah-pindah tuh. Nah, itu bukan termasuk perpindahan tugas. Jangan itu ya. Jadi yang dimaksud pindah tugas, kayak kita nih loh bekerja, ada surat tugasnya pindah, nah seperti itu. Kalau dia swasta dari perusahaan, kalau pegawai negeri dari pemerintah ada surat pindah gitu. Itu masuk jalur sini. Nah, kemudian setelah siswa tadi di syarat-syaratnya memenuhi, kuotanya misalnya hanya menerima satu kelas 28 siswa, yang mendaftar 30. Nah, ini maka harus ada 2 yang dieliminasi atau tidak diterima gitu. Nah, caranya diseleksi. Diseleksi jangan menyeleksinya berdasarkan tulis, menulis atau disuruh membaca, disuruh berhitung, bukan itu. Tidak boleh tes berhitung atau membaca. Ya. Jadi bagaimana menyeleksinya? Itu seleksinya dengan usia. Cari usia yang tertua, itu yang diutamakan, diprioritaskan. Jadi yang paling muda usianya, nah berarti itu nanti yang bisa dieliminasi. Jadi usia pertama. Kemudian kalau usianya sama bagaimana Pak? Misalnya satu rumah nih, semuanya itu atau usianya 7 tahun semua. Nah, maka diseleksi lagi dengan jarak yang terdekat dengan rumah, itu yang diutamakan lagi. Bagaimana kalau umurnya sama, jaraknya sama, misalnya gitu, maka diseleksi lagi dengan menggunakan kalau ada sertifikat TK misalnya, lulus TK bisa, gitu ya. Kemudian nanti PPDB dilaksanakan melalui daring. Jadi tetap lewat dalam jaringan, tetap pakai menggunakan aplikasi. Jadi tidak boleh langsung bertatap muka. Jadi harus lewat daring. Loh, kenapa Pak daring? Kenapa lewat aplikasi lagi? Kan sudah tidak COVID lagi. Nah, zaman dulu PPDB sebelum COVID, sesudah COVID, kita memang sudah daring. Jadi daring maksudnya untuk mempermudah gitu loh, mempermudah orang tua untuk mendaftar ke sekolah, biar misalnya kalau banjir tidak terhalang, hujan dan sebagainya, atau sibuk bekerja, bisa orang tua mendaftarkan. Jadi secara daring. Kalau orang tua tidak mau daring Pak, tidak mengerti, ya dibantu oleh sekolahan, dibantu, tapi tetap daring, bantu. Mungkin menggunakan komputer atau laptop atau HP, dibantu.
Nah, untuk zonasinya untuk Samarinda Utara bisa dilihat, cari yang jelas sedikit. Ya, kita lihat wilayah pembagian zonasi untuk Samarinda Utara. Samarinda Utara yang boleh mendaftar di Samarinda Utara ini Samarinda Utara. Nah, ini Samarinda Utara yang boleh mendaftar di Samarinda Utara, seluruh warga Samarinda Utara, ditambah ada perbatasan Bukar, ditambah Sungai Pinang yang berbatasan, karena Samarinda Utara ini ada juga perbatasan dengan Sungai Pinang, jadi boleh mendaftar di Samarinda Utara ini, jadi jangan ditolak. Terus begitu juga Samarinda Kota ada ya. Untuk Samarinda Kota yang boleh mendaftar di Samarinda Kota, Samarinda Kota sendiri ditambah Samarinda Ilir, ditambah, kenapa harus Samarinda Ilir? Karena itu perbatasan antara Ilir sama kota, ada Sungai Pinang, ada Samarinda Ulu juga. Samarinda Ulu juga dekat, ada perbatasannya. Itu boleh mereka mendaftar. Jangan dihalang-halangi. Masalah diterima atau tidaknya kan diseleksi nanti, lihat usianya. Kemudian untuk Sungai Pinang yang boleh mendaftar di Sungai Pinang itu ada Sungai Pinang sendiri, ada Samarinda Utara juga boleh, Samarinda Ilir, Samarinda Kota dan Sambutan. Karena dia ada perbatasan dekat begitu. Ya, itu. Kemudian zonasinya ini sudah daya tampung ya. Nah, kecil sekali ini besar ini. Nah, untuk daya tampung Bapak Ibu ya, dulu sudah kami minta pendataannya sejak bulan Januari, sudah ditandatangani oleh kepala sekolah bahwa daya tampung SD 00 1 Samarinda Kota 3 rombel, betul? Ada SD 01 enggak? Betul ya Bu ya? Nah itu kenapa 3 rombel? Karena pertama memang kelasnya adanya itu cukup 3, kemudian gurunya juga sudah cukup tuh, jadi tidak ada daya tampung yang berlebihan, yang tidak ada kelasnya itu tidak boleh, atau tidak ada gurunya, jadi itu sudah 3. Tapi coba dicek lagi Bu, siapa tahu ini ada kekeliruan. Kemudian untuk 002 Samarinda Kota itu ada 3 rombel. Untuk 004 ada 1 rombel, 005 3 rombel, 006 3 rombel, kemudian 007 Bu Nunik, ada Bu Nunik 2 rombel ya Bu ya. Sekolahnya dari mana nanti tidak boleh lagi ditambah-tambah karena memang kelasnya seperti itu. Gurunya juga. Nanti kalau ditambah nanti tidak ada yang ngajar, gurunya nggak ada. Jadi ini sudah sesuai ya, kami cek. Ini juga usulan dari kepala sekolah. Kemudian kami cek, kami padukan dengan Dapodik, memang benar, pas, memang ada gurunya, memang ada. Kemudian untuk Samarinda Kota masih ada SD 013, 012, 011, 010. 010 ada 2, 011 ada 3 rombel. Kemudian 012 2 rombel, 013 Samarinda Kota 1 rombel, betul 1 rombel. Iya, 1 rombel aja Bu nerimanya. Nah itu. Jadi memang ada ya sekolah hanya menerima 1 rombel, bahkan ada yang 4 rombel. Untuk Samarinda Utara 001 menerima 3 rombel. Ada Utara SD 01, betul 3 rombel aja. SD 001 Pak Asparudin. Nah, untuk pendaftarannya nanti Bapak Ibu ya, ini diumumkan ke masyarakat juga. Jadwal pendaftarannya kita mulai dari afirmasi. Jadi afirmasi yang didahulukan. Permendikbudnya bunyinya seperti itu. Jadi Permendikbud
Kenapa Pak? Oh belum disebut. Oh ya, ntar nanti Pak ya, mohon maaf. Pendaftarannya jalur afirmasi 20%. Itu kita mulai nanti pendaftaran tanggal 5, tanggal 6, tanggal 7, 3 hari. Bulan Juni. Ini sudah bulan Maret. Jadi sempat Bapak Ibu mengumumkan di masyarakat 5, 6, 7. Jangan sampai ada masyarakat warga dekat sekolah sini tidak tahu kapan pendaftarannya. Sudah ditutup baru mereka mendaftar. Ini masalah juga. Karena sudah dikunci di aplikasi tidak bisa masuk. 5, 6, dan 7 3 hari ya Bapak Ibu ya. Cukup kan 3 hari itu ya. Jadi jalur afirmasi dulu. Nah afirmasi tadi ekonomi ya tidak mampu sama inklusi. Jadi itu didahulukan dulu. Kemudian jalur yang kedua perpindahan tugas kita samakan tanggal 5, 6, 7 3 hari. Baru tanggal 9-nya pengumuman diumumkan. Diumumkan nanti juga lewat aplikasi. Kalau sudah pengumuman nanti mungkin pengumumannya sekitar jam 10 pagi itu sudah terkunci, tidak bisa lagi masuk. Nah tahun lalu aplikasi kita masih ada gangguan, sudah diumumkan sudah ditutup, masih ada tulisan masuk, masih bisa berubah. Nanti kita perbaiki di aplikasinya. Kemudian jalur zonasi. Nah ini jalur yang terakhir tanggal 12, 13, 14 3 hari jalur zonasi. Jadi siapkan betul-betul apa saja syaratnya jalur zonasi tadi. Itu tanggal 12, 13, 14 pendaftarannya. Kemudian pengumumannya diterimanya 16 Juni 2023. Setelah diterima masuk sekolah sudah belajar. Belajarnya kapan? Mulai tanggal hari pertama masuk sekolah 3 Juli. 3 Juli kita mulai tanggal 3. Kenapa Pak? Ada tanggal 2. Tanggal 2 pas saya lihat hari Minggu ternyata. Nah, jadi kita mundur ke tanggal 3. Jadi tanggal 3 hari Senin. Jadi bisa langsung apel pagi, bisa sekalian pengenalan lingkungan sekolah. Ya, gitu Bapak Ibu ya. Nah, setelah menerima siswa sudah masuk nih tanggal 3 nih. Jangan ditambah lagi siswanya baru. Ada lagi menerima lagi. Tidak boleh. Kan sudah tutup sudah tadi. Sudah masuk sekolah nih. Ya kan? Jadi tidak boleh lagi menerima siswa. Jadi tanggal 3 itu dan seterusnya itu belajar sudah. Proses pembelajaran. Dari pengenalan lingkungan sekolah terus belajar. Tidak boleh lagi ada penerimaan siswa baru. Tidak sah. Tidak bisa masuk dapodik juga. Terus yang kedua, menerima pindahan. Pindahan Pak, siswa kelas 1. Tidak boleh. Tidak ada pindahan. Kelas 1 itu syarat mutasi, syarat pindahan itu harus ada rapor. Ya, ada rapornya kan? Nah, berarti paling tidak kalau mau pindah, menerima pindahan paling tidak 6 bulan, 1 semester supaya dapat rapor. Oke, mungkin itu dulu ya. Nanti kita tanya jawab. Terima kasih Pak Muklis. Saya juga berdiri ya. Tinggi di sini tapi berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera selalu. Yang terhormat Pak Muklis, Kepala Seksi di Dinas Pendidikan Bidang Pendidikan Dasar. Terima kasih atas kehadirannya. Puji syukur kita hatur kepada Hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita di sini bisa berkumpul kembali. Dan tidak lama juga mungkin ini masa sosialisasi penerimaan peserta didik baru yang kami share kemarin juga. Mudah-mudahan ini bisa menjadi acuan dari Bapak dan Ibu sekolah inklusi terutama dan juga sekolah-sekolah umum pada umumnya. Untuk penerimaan sekolah inklusi, untuk jadwal PPDB-nya masuk di afirmasi. Afirmasi itu sebelum PPDB dimulai online-nya boleh menerima siswa disabilitas 1 minggu sebelumnya untuk sekolah inklusi. Tetapi ada kemarin di SD 08 kita sosialisasi di sana, ada juga sebagian besar sekolah-sekolah yang umum itu kebanyakan juga kecenderungan kecolongan.
pada saat donasi. Karena apa? Disebabkan karena orang tua tadi tidak membuka diri masalah putra-putrinya yang disabilitas. Dan untuk sekolah inklusi ini juga persyaratan nanti akan kita masukkan di Juknis. Di situ ada 3 poin persyaratan untuk sekolah inklusi yang menerima anak-anak berkebutuhan khusus atau disabilitas. Yang mana persyaratan itu yang pertama, dari TK itu harus membawa asesmen, hasil bukti asesmen dari siswa disabilitas. Itu tidak boleh ditolak ya Bapak dan Ibu Kepala Sekolah. Karena apa? Karena mereka sudah di asesmen. Asesmen itu pun ada suratnya dari TK dan dari UPT, Pusat Layanan Disabilitas dan Pendidikan Inklusi, dulu PLA, sekarang berubah namanya dengan UPTD, Pusat Layanan Disabilitas dan Pendidikan Inklusi, yang mana kita membimbing dan membina teman-teman GPK, terutama sekolah-sekolah inklusi. Apabila Bapak dan Ibu nanti dalam tanya jawab, misalnya nanti itu kecenderungan ada salah satunya bukan sekolah inklusi, yang mana mereka ada kecenderungan anak yang berkebutuhan khusus, boleh kita untuk komunikasi langsung, ada nomornya nanti di situ, langsung sama kita di UPTD Pusat Layanan Disabilitas. Yang kedua, persyaratan yaitu kalau apabila dari luar atau bukan dari TK yang umum masuk disabilitas, itu harus membawa surat riwayat yang mana itu diketahui oleh psikolog. Apabila orang tuanya mampu, boleh pakai psikolog biro atau klinik-klinik yang ada di Samarinda. Tapi apabila orang tuanya tidak mampu, monggo silakan kita terima di UPTD Pusat Layanan Disabilitas Jalan Batu Pesaung, gratis. Psikolog kami punya di sana. Yang penting jauh-jauh hari sebelum PPDB dilaksanakan, orang tua yang sifatnya mau memasukkan siswa-siswinya ke sekolah inklusi, tolong bisa ke sana, diberikan pengertian. Kadang-kadang orang tua itu tidak terbuka. Kebanyakan orang tua tidak terbuka masalah putra-putrinya itu. Karena namanya autis itu tidak bisa dilihat hanya sebatas kemampuan kita saja, tapi padahal anak itu berkebutuhan khusus. Nah itu yang kadang-kadang kecolongan dari guru-guru atau GPK yang ada inklusi maupun yang bukan inklusi, mereka pada saat pengajaran dimulai baru kelihatan kecenderungannya dari situ. Jadi pada saat kecenderungan itu terjadi, itu harus kita apakan? Harus kita laporkan. Kita Samarinda punya lembaga, tidak usah bingung, tidak usah khawatir, di sana on time, lewat WA atau lewat IG bisa, semuanya ada nomornya di situ untuk kita layani teman-teman yang itu. Karena biar bagaimanapun juga itu sama-sama dengan yang normal ya Pak Suraji ya, itu sama dengan Undang-Undang Dasar 45 Pasal 31 bahwa kita semua wajib diberi pelajaran, yang normal maupun yang disabilitas semua sama. Dan kemarin lusa kita sudah Zoom juga implementasi peraturan Presiden nomor 70 tahun 2019 bahwa kita harus menjamin hak penyandang disabilitas. Maka dari itu nanti Bapak dan Ibu siapa yang misalnya belum jelas silakan bertanya. Karena apa? Pada saat sekarang PPDB, orang tua itu kebingungan putra-putrinya mau dimasukkan di mana. Ya, dan itu harus betul-betul kita melihat. Makanya Pak Muklis kemarin bagaimana caranya mensiasati, karena di Juknisnya PPDB ada anak disabilitas di situ. Nah, ini kita perpanjang di situ. Mudah-mudahan nanti itu bisa realisasi semua. Karena kasihan mereka. Mereka juga anak bangsa, titipan Allah, mudah-mudahan itu yang membawa kita ke sana. Apabila nanti kesulitan Bapak dan Ibu tidak ada yang mengurus, silakan mendaftar ke sana. Ada namanya kita bentuk GPK. GPK itu guru pembimbing khusus. Itu akan kita berikan pelatihan dan bimbingan. Selama ini dari tahun 2019 yang pernah mengikuti teman-teman di utara banyak tuh. Kita ada bimbingan, ada pendeteksian dini.
Jadi pada saat anak itu PPDB, pada saat PPDB online, mereka tidak kelihatan. Pada saat dia dibawa ke sekolah, itu pasti kelihatan. Itu yang dialami Pak Suraji juga seperti itu. Ada beberapa sekolah di sini di utara. Saya juga selama ini masih Pak Suraji yang aktif sekolah inklusif wilayah utara. Kalau Sungai Pinang di tempat Budeno itu kami sudah di Awanglong sudah sosialisasi. Cuman wilayah utara Pak ya, yang belum ya. Nanti kita akan sosialisasikan Pak. Kemarin kita sudah sosialisasi sekolah inklusi tingkat SMP. Alhamdulillah sekolah SMP seperti sekolah 4, SMP 4 tidak mau Pak. Tidak mau, dari tahun 2013 tidak mau dia menjadi sekolah inklusi. Pada saat kecolongan ada 6 anak masuk baru terima jadi sekolah inklusi. Nah itu. Jadi sekolah inklusi itu Bapak dan Ibu ya, tidak seperti yang kita pikirkan, tidak jelek. Sidoarjo itu seluruh sekolah wilayah kota Sidoarjo inklusi. Karena apa? Karena di peraturan PPDB di situ ada yang dinamakan di situ ada disabilitas, diafirmasi itu. Jadi jangan sampai kita menolak Bapak dan Ibu ya. Mudah-mudahan itu jadikan hikmah kita bekerja dengan hati, melayani anak-anak seperti itu. Mudah-mudahan itu menjadikan kita naik ke sana, ke atas. Itu yang menjadi pendamping kita insya Allah. Mungkin itu dari saya Pak Muklis. Nanti bisa aja tanya jawab. Kira-kira bagaimana cara mengatasi anak-anak yang ABK atau disabilitas. Moga silakan nanti kita bahas sama-sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ABK yang akan kita berikan bimbingan harus lebih paham dengan itu. Satu kelas itu harus 2. Kalau misalnya itu kelebihan dari satu kelas, misalnya ada rombel kelas 1, misalnya ada rombelnya 2, itu maksimal bisa 4. Dan yang lainnya Bu Sunarti boleh dipindah. Yang di situ sekolah inklusi banyak tuh rasanya. Tempat Bu Supini, tempat Bu Tumini, rasanya itu sekolah inklusi semua ya. Nah itu boleh, tidak ada masalah. Jadi solusinya harus begitu, karena supaya memeratakan. Karena kalau kita menangani anak yang seperti itu, satu kelas sampai 3-4, yang kewalahan guru kelasnya dan GPK-nya. Sebenarnya dengan adanya anak ABK ini, Bapak dan Ibu, kita sebenarnya memerlukan sarana dan prasarana sebenarnya. Namanya gedung ruang sumber ilmu inklusi. Itu kemarin juga saya share ya Bu Sunarti ya, saya share. Dapat dana DAK itu insya Allah 400 sampai 500 juta untuk pembangunan ruang sumber inklusi, dan itu untuk GPK-nya juga, guru pembimbing khusus. Nah itu kalau bisa kepala sekolah dan guru GPK-nya itu memanggil orang tuanya. Jadi kita arahkan sekolah inklusi mana yang belum ada anak disabilitas. Jadi sifatnya pemerataan. Itu solusinya kita. Kalau misalnya ada ruang sumber, itu sebenarnya tidak ada masalah. Masalahnya untuk anak seperti itu, penyandang disabilitas, tidak sama dengan anak normal pembelajarannya. Karena dia mempunyai kelebihan dan kekurangan. Sedangkan anak normal wajar, sewajarnya saja belajar melalui IKM. Anak disabilitas ini ada GPK yang sudah tahu, dia mempunyai PPI dan kurikulumnya, program pembelajaran individu. Jadi jangan disamakan dengan IKM. Itu kalau disamakan dengan IKM, otomatis anak tersebut tidak sanggup ikutin pembelajaran itu. Ya Bu Sunarti ya, dipindah ya. Nanti kalau misalnya teman-teman di situ ada kesulitan, mohon kita komunikasikan saja. Itu ya Bu ya. Oke. Sosialisasikan sekarang ini, jangan sampai ada siswa yang sudah usia sekolah misalnya 8 tahun belum terdaftar karena ketidaktahuan pendaftaran. Nah itu yang jadi masalah. Nanti masalahnya siswa kita sudah tutup, dia baru mendaftar. Nah hal-hal yang seperti itu nanti bisa dikonsultasikan lagi nanti ke dinas pendidikan. Kalau yang aneh-aneh gitu ya,
sudah ditutup tapi usianya udah tinggi begitu. Nah, silakan nanti dikonsultasikan dulu. Begitu juga yang tidak memenuhi persyaratan, usianya juga tinggi, jangan langsung menerima dulu. Konsultasikan lagi ke dinas pendidikan, ke kepala dinas ya, atau ke kepala bidang, nanti bisa ada solusinya. Jadi yang sekarang ini kita sesuai juknis saja dulu, sesuai Permendikbud, begitu Bapak Ibu. 1 minggu 6 jam Bu untuk sertifikasi, itu ada aturannya. Makanya kalau misalnya teman-teman yang mengerti dengan hal itu pasti nerima, karena ada kelebihan jam. Misalnya guru berlebih, misalnya kalau di SMP itu dicari guru PK, tapi kalau di sekolahan SD itu guru kelas. Kalau guru mata pelajaran tidak mungkin, karena guru pelajaran agama dan penjas kan sedikit ya Bu ya. Nah ini seperti SD 024 sama Ibu ini banyak memang problemnya, banyak di sekolah manapun seperti itu, memang kecolongan itu. Tapi kalau misalnya kita langsung ketemu sama orang tua, itu yang sangat-sangat susah sekali ya Pak Suraji ya. Pengalaman kita dengan orang tua itu tidak mau tahu ya kan Bu ya, tidak mau tahu. Saya sudah berapa kali itu teman-teman kepala sekolah itu, Pak saya kecolongan sekian, orang tuanya gimana? Tidak mau tahu. Yang penting anak saya dekat rumah, anak saya tidak jauh-jauh, sekolahnya di sini. Nah, terus kita bagaimana cara menyimpulkan? Ya kita patok dengan catatan tadi itu, sekolah itu diinklusikan dan kita minta guru kelasnya menjadi GPK, guru pembimbing khusus. Nah itu kita usulkan kemarin, dana BOSDA khusus inklusi kita beri lebih dananya khusus inklusi. Yang tidak inklusi tidak dapat dananya seperti itu. Insya Allah itu ya Bu ya. Jadi kami agak susah ketemu sama orang tua. Kalau orang tuanya susah berbicara seperti itu, kita itu masalahnya kayak di Bengkuring SD-nya cuma 1, SD 24 itu dari dulu sampai sekarang sungguh-sungguh sulit sekali itu. SD 024 dulu 42 ya Bu ya, Bengkuring ya. Itu Bu ya. Kalau bisa nanti 24 Mbak Grace, Bu Grace dicatat 24 Bengkuring. Karena TK Bengkuring itu sudah inklusi, SMP-nya inklusi, SD-nya yang belum. Harusnya sepadan. Dari TK masuk SD di situ, dari SD masuk SMP, ada SMK-nya juga nanti bisa inklusi juga. Pertama bulan Mei paling lambat betul sudah, karena Juni kita sudah masuk. Jadi kalau bisa yang mulai sekarang tempel sudah, bulik ini langsung tempeli sudah. Belum Pak, ngetik dulu ya, apa-apa. Buat spanduk sebesar-besarnya yang isinya tulisannya penerimaan PPDB sesuai dengan yang saya berikan tadi tahapan-tahapannya. Mungkin itu ya, cukup ya. Saya akhiri, terima kasih.